Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini yaitu struktur dan kebahasaan teks laporan hasil observasi. Terdapat 3 struktur, diantaranya definisi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Berikut penjelasannya. Definisi umum merupakan paragraf yang memberikan penjelasan tentang objek yang tengah diamati secara rinci dan detail. Deskripsi bagian merupakan suatu paragraf yang memberikan informasi tentang bagian-bagian dari objek yang tengah kita amati. Selanjutnya, deskripsi manfaat merupakan paragraf yang mengandung manfaat dari objek penelitian yang disusun sedemikian rupa hingga membentuk struktur tentang manfaat. Berikut merupakan contoh struktur pada teks wayang. Bagian ini termasuk struktur definisi umum, karena di sana terdapat kata adalah yang bercetak tebal pada kalimat wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Kata adalah di sana menjelaskan, mendefinisikan dari sebuah objek yaitu wayang. Struktur selanjutnya yaitu deskripsi bagian. Di sini mendeskripsikan tentang salah satu jenis wayang. Yang pertama yaitu tentang wayang kulit. Dijabarkan secara detail bagaimana dari wayang kulit itu sendiri. Paragraf ini masih termasuk deskripsi bagian karena masih menjelaskan, mendeskripsikan jenis wayang lainnya, yaitu tentang wayang wong. Dan terakhir di sini juga masih deskripsi bagian, masih menjelaskan tentang jenis wayang yang terakhir yaitu wayang motekar. Dijelaskan secara rinci dan mendetail. Paragraf terakhir di sini termasuk deskripsi manfaat karena di dalamnya mendeskripsikan tentang manfaat wayang. Sehingga jelas bagian ini membentuk sebuah struktur tentang manfaat. Jelas? Selanjutnya kita akan membahas kebahasaannya. Yang pertama, kata dan frase. Yang dominan digunakan yaitu verba atau kata kerja dan nomina atau kata benda. Contohnya, kalimat berikut ada beberapa kata yang dicetak warna merah itu termasuk kata benda atau nomina. Ada kata yang dicetak warna biru itu termasuk kata kerja atau verba. Ada juga frasa di sana. Salah satunya yaitu telah ditetapkan sebagai frasa verba dan budaya asli sebagai frasa nomina. Yang kedua yaitu afiksasi atau pengimbuhan. Terdapat kata dasar dan kata bentukan. Contohnya, menasal ditambah kata dasar jadi menghasilkan sebuah kata bentukan menjadi. Contoh lain misalnya kata dasar tulis ditambah imbuhan an sehingga membentuk kata tulisan. Yang ketiga yaitu kalimat definisi dan deskripsi. Berikut contoh dari kalimat definisi. Terdapat kata adalah di sana yang berfungsi untuk mendefinisikan sebuah objek. Selain kata adalah, yang menggambarkan kalimat definisi diantaranya katanya itu, merupakan, dan yakni. Contoh kalimat deskripsi di sana jelas mendeskripsikan sebuah objek secara detail. Terakhir yaitu kalimat simpleks dan kompleks. Kalimat dalam sebuah teks bisa dibentuk hanya oleh satu klausa atau terdiri dari subjek dan predikat.
Kalimat simpleks ini dinamakan kalimat tunggal sehingga hanya memiliki satu klausa saja. Berikut contohnya ya, bisa dipahami bagaimana contohnya beserta pola dari kalimat itu sendiri. Kemudian kalimat kompleks atau kalimat majemuk ini memiliki dua atau lebih klausa. Ada yang dinamakan kalimat kompleks atau majemuk setara yang terdiri memiliki dua klausa yang setara dalam suatu kalimat ditandai dengan konjungsi koordinatif. Adapun kalimat kompleks atau majemuk bertingkat ini memiliki klausa ganda yang tidak setara ditandai dengan konjungsi subordinatif. Nah, apa itu konjungsi koordinatif? Konjungsi yang menghubungkan dua atau lebih unsur termasuk kalimat yang setara. Contohnya, dan, serta, atau, tetapi, melainkan, padahal. Adapun konjungsi subordinatif ini menghubungkan dua atau lebih klausa yang tidak setara. Contohnya, agar, supaya, jika, walaupun, ketika, dan lain sebagainya. Nah, berikut contoh kalimat kompleks yang setara. Bisa dilihat ya, bagaimana konjungsi yang digunakan. Di sana menggunakan konjungsi koordinatif sehingga kedua klausa tersebut setara. Contoh kalimat kompleks majemuk bertingkat. Salah satunya ini. Bisa dilihat konjungsi yang digunakan yaitu konjungsi subordinatif yaitu karena. Kedua klausa ini tidak setara. Ada sebab, ada akibat. Kalimat setelah konjungsi subordinatif bisa menghasilkan sebuah pola kalimat yang baru. Paham ya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.